bahasnya untuk belajar ID. Tapi kan ada Pak Bayu ya, Pak Bayu juga bisa ditanya ini kalau misalnya lupa passwordnya. Nah, silakan sign in, gunakan belajar ID di sekolah milik Bapak Ibu. Saya akan gunakan milik guru, salah satu guru. Jadi tidak harus menggunakan akun admin. Bapak Ibu bisa menggunakan akun guru untuk membuka rapor pendidikan. Ini berbeda dengan tahun kemarin ya Bapak Ibu. Karena kalau tahun kemarin itu hanya bisa dibuka menggunakan akun admin atau akun kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, tanda bahwa Bapak Ibu sudah masuk menggunakan akun belajar ID bisa kita lihat di sebelah kanan atas di belajar ID, di Google Chrome Bapak Ibu. Ini di bagian atas kanan ini ada muncul kalau tidak inisial nama, bisa gambar. Kalau memang sudah diupdate menggunakan gambar, nah yang pastikan bahwa yang digunakan adalah yang akun belajar ID. Ini kalau kita dekati mouse-nya muncul ya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah dipastikan bahwa Bapak Ibu berada di akun belajar ID, kita ketik saja rapor pendidikan, bisa langsung alamatnya, yaitu raporpendidikan.kemdikbud.id, atau bisa Bapak Ibu search juga nanti. Ini saya kebetulan sudah punya alamatnya, di enter saja, maka akan muncul seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu tidak terlalu sulit ya untuk masuk ke rapor pendidikan, atau masih ada yang kesulitan? Tidak ada chat yang minta diulang, Bu Rati? Pak Jun? Semuanya ya? Bisa ngikuti ya? Kemudian Bapak Ibu, setelah kita masuk ke laman rapor pendidikan, sini ada penjelasannya. Kemudian yang paling utama nanti di bagian warna biru ini, lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Di bawah ada penjelasan lagi tentang cara masuk, bagaimana cara masuk ke website rapor pendidikan dan seterusnya, sampai ke belajar ID. Nah, untuk langsung masuk ke rapor pendidikan, Bapak Ibu silakan klik yang warna biru ini, tombol warna biru ini, lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Dan di sini dia akan meminta lagi akun mana yang akan digunakan untuk masuk ke rapor pendidikan. Tadi saya sudah menggunakan yang guru, saya gunakan yang guru lagi. Saya pilih yang akun yang belajar ID yang guru tadi. Nah, tampilan ini mungkin ada yang tidak sama ya Bapak Ibu, ada yang langsung muncul seperti notifikasi. Itu karena Bapak Ibu baru pertama kali masuk. Kalau saya sudah berkali-kali masuk sehingga tampilannya langsung seperti ini. Mungkin nanti ada yang baru pertama kali masuk, ada layar monitornya langsung tertutup oleh sebuah notifikasi. Mana isinya kalau saya agak lupa juga isinya apa. Kalau tidak salah mengajak Bapak Ibu untuk lebih mengeksplorasi rapor pendidikan. Dicek dulu Bapak Ibu apakah ketika sudah masuk rapor pendidikan ini sudah sesuai namanya dengan sekolah Bapak Ibu. Sudah sesuai? Oh, ada yang ketinggalan, Pak Adriani. Pak Adriani ketinggalannya dari mana, Pak? Oh, si loading yang mana, Pak? Ada yang tertinggal. Kalau tertinggal, terpaksa saya harus mengulang lagi.
Saya keluar lagi. Baik, saya ulangi lagi dari awal Bapak Ibu. Saya laptop dulu. Saya akan masuk ke tampilan awal dari Google Chrome. Ada yang tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada yang langsung meminta akun. Kalau milik saya memang langsung tampilan langsung kosong seperti ini. Untuk Google Chrome ada lagi yang memang meminta akun, langsung masuk akun, menggunakan akun yang mana. Pastikan Bapak Ibu memilih akun yang Belajar ID. Kalau tidak ada permintaan sign in, silakan Bapak Ibu nanti untuk yang Google Chrome itu klik di akun, boleh. Bisa masuk di akun. Nah, nanti ketika Bapak Ibu klik di akun akan muncul tuh Google akun kalau pakai bahasa Inggris. Atau bisa juga ke akun Google Anda. Klik di sini maka Bapak Ibu akan diminta untuk memilih atau memasukkan akun apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Saya gunakan akun guru. Nah, ini Bapak Ibu, ketika sudah muncul di sebelah kanan atas tanda seperti ini kan kebetulan inisial ya, N, karena nama gurunya diawali dengan huruf N. Pastikan Bapak Ibu dekatin kursornya bahwa yang digunakan adalah akun Belajar ID. Kalau SD berarti belakangnya sd.belajar.id. Nah, kemudian baru kita masuk ke rapor pendidikan. Ketik saja di addressnya rapor pendidikan kemdikbud.go.id, kemudian enter. Baik, sampai sini dulu. Ada yang masih tertinggal? Kita tunggu apakah masih ada yang tertinggal. Ini Bapak Ibu ada sudah chat dari Pak Jun. Jika bukan satuan pendidikan Bapak Ibu yang tampil, lakukan perbaikan data di Dapodik dan sinkronisasi, kemudian laporkan melalui tombol hubungi kami di laman lapor pendidikan. Nah, ini jika memang tadi nama sekolahnya bukan itu yang muncul. Sudah ada yang bertanya rupanya. Baik, saya lanjutkan. Klik yang tombol biru, lihat hasil kesehatan dinas pendidikan Anda. Nanti akan diminta akun. Pilih akun klik akun yang tadi Bapak Ibu gunakan, akun Belajar ID. Nanti halaman akan berpindah ke halaman platform rapor pendidikannya, isiannya, ke dalam ringkasan. Tapi belum tentu sama ya, untuk yang pertama kali mungkin nanti akan muncul notifikasi
yang menutupi layar Bapak Ibu. Gimana? Sudah masih ada yang tertinggal? Saya stop dulu sampai di sini karena yang penting masuk dulu. Baik Bapak Ibu, kembali saya pertanyakan, apakah semuanya baik-baik saja? Pak Dirani masih loading Pak? Masih termute Pak? Oh yang belum bisa unmute. Ya, lanjut aja Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah rapor pendidikan milik Bapak Ibu, yang masing-masing nama sekolahnya ya berbeda-beda. Tapi kalau tadi sudah saya sampaikan, jika ada beda nama satuan pendidikannya, silakan nanti Bapak Ibu tindak lanjuti. Jika Bapak Ibu sudah tutup notifikasinya, ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat jika kita turun ke bawah ini, ada di bawahnya akan ada muncul 6 indikator prioritas sebutannya Bapak Ibu. 6 indikator prioritas dari Kemdikbudristek, yaitu pertama adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Ini adalah 6 indikator prioritas dari Kemdikbudristek. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari PBD, maka ada 6 indikator prioritas yang menjadi prioritas dari Kemdikbudristek, yaitu ada 6 ini: literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, unduh di bagian atas ini ada menu untuk unduh, maka Bapak Ibu nanti akan saya yakin karena sudah sekitar 70 tadi ya, 70 satuan pendidikan sudah mengunduh, terus sudah ada beberapa sekolah yang sudah mengunduh rapor pendidikannya. Ketika kita klik bagian unduh, nah ini nanti akan muncul tempat untuk mengunduh rapor pendidikan Bapak Ibu, satuan pendidikannya. Kita pilih yang tahun 2023, kemudian nanti klik unduh rapor. Jika kita klik unduh rapor, maka dia akan langsung mengunduh untuk beberapa laptop. Kalau milik saya minta persetujuan dulu untuk mengunduhnya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah selesai mengunduh, bisa nanti dicek mengunduhnya kemana ya, kan bisa ditanyakan itu. Kalau ada yang otomatis, unduhan itu bisa dilihat nanti Bapak Ibu di sebelah kanan itu ada tombol 3 ini, titik 3. Di sini ada unduhan atau download, dan Bapak Ibu klik di sini. Nanti akan muncul unduhan yang Bapak Ibu sudah download atau unduh. Jadi kalau jangan-jangan Pak saya sudah unduh Pak tapi lupa, nggak tahu naruhnya di mana. Nah, dicek dulu di sini ya Bapak Ibu ya. Cek di sini, kemudian klik di download-nya atau unduhan kalau pakai bahasa Indonesia. Itu berarti Bapak Ibu sudah mengunduh rapor pendidikan. Nah, tapi Bapak Ibu dalam eksplorasi rapor pendidikan yang kita utamakan sekarang pendidikan. Jika Bapak Ibu sudah mengunduh rapor pendidikan, Bapak
Ibu harus balik lagi nih ke ringkasan nih. Ringkasan. Apa yang mau kita lakukan di sini sesuai dengan dashboard yang sudah ditampilkan Pak Jun tadi, bahwa sekolah juga diharapkan melakukan eksplorasi untuk platform pendidikan ini. Nah, tadi sudah disampaikan ada 6 indikator prioritas yang wajib sebetulnya satuan pendidikan untuk mengeceknya melalui platform rapor pendidikan ini. Jadi silakan Bapak Ibu, ini nanti ambil saja salah satu. Kalau saya ambil yang ini karena kita harus buka semua nanti ke 6 indikatornya ini. Saya akan mencontohkan dulu kemampuan literasi. Karena kebetulan ini warnanya merah, penjelasannya kurang atau 31,82% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Berarti kan cuma sedikit tuh yang sudah mencapai kompetensi minimum. Sisanya itu berarti masih belum. Ya, memang artinya apa namanya? Kemampuan literasinya masih kurang untuk sekolah ini. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi masalah, akar masalah dari kemampuan literasi ini, kita klik pelajari akar masalah. Dan nanti dia akan berpindah ke laman kemampuan literasi untuk akar masalah yang menjadi kendala. Bapak Ibu bisa cek nanti apa arti CPN saya, bagaimana persebarannya dan seterusnya. Kemudian nanti beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Nah ini dia Bapak Ibu. Yang pertama ada ini, kalau ini muncul hanya 2, Bapak Ibu nanti bisa lihat di bawahnya ada 3 indikator lainnya. Ketika Bapak Ibu klik di situ, maka akan muncul indikator-indikator apa saja yang menjadi kendala. Bentar ini karena kameranya menghalangi nih. Oh, saya tutup. Terus harus mindahin menu zoom-nya. Nanti akan muncul daftar indikator lain yang perlu ditingkatkan yang berkaitan dengan kemampuan literasi. Nanti Bapak Ibu bisa buka detailnya. Tapi sebelum ke situ kita cek dulu akar masalahnya. Akar masalah dari kemampuan literasi ini memang ada kemungkinan sama, ada kemungkinan berbeda ya Bapak Ibu untuk setiap satuan pendidikan. Nah kebetulan di satuan pendidikan yang saya buka ini, indikator yang bermasalah itu ada yang dimunculkan ada 3 di sini, yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru itu masih kurang. Kepemimpinan instruksional itu statusnya sedang, sedangkan kualitas pembelajaran juga sedang. Nanti Bapak Ibu bisa cek apa arti CPN saya dan seterusnya. Kemudian menyambung kemana ini? Untuk meningkatkan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, maka ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan di bagian bawahnya. Apa saja indikatornya? Sini kita lihat, kalau kita buka, untuk yang hubungannya dengan refleksi tadi, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, itu ada penerapan praktek inovatif, ada belajar tentang pembelajaran, dan ada refleksi atas praktek mengajar. Kemudian ada detailnya lagi. Teknik detailnya, apa saja nilai dari penerapan praktek inovatif, mutu dan relevansi pembelajaran melalui pengembangan dan penerapan praktek baik baru dari guru. Ini terjadi kalau di sini kebetulan yang di satuan pendidikan yang saya gunakan itu turun. Ya, hanya turun dari kemarin. Setiap indikator ini ada detailnya, ada penjelasannya. Nah ini untuk yang refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kemudian juga ada kepemimpinan instruksional. Ini juga ada indikator yang perlu ditingkatkan,
Kalau kita klik indikator lainnya, ada muncul 3. Kalau milik saya, visi misi, pengelolaan kurikulum sekolah, dan dukungan untuk refleksi guru. Dan yang terakhir ini kualitas pembelajaran, kondisinya sedang. Kita klik di sini, di indikator lainnya muncul 3 juga. Itu pembelajaran, manajemen kelas, dan dukungan psikologis. Nah, Bapak Ibu, tentu saja ada akar masalah, ada yang harus kita lakukan untuk bisa membenahinya. Ini kita turun lagi ke bawah. Ada muncul di situ nanti inspirasi cara membenahi kemampuan literasi. Jadi rekom untuk membenahi kemampuan literasi. Ada beberapa yang dimunculkan. Kalau di milik saya ada 3, inspirasi 1, 2, dan inspirasi 3. Dan nanti Bapak Ibu untuk melihat inspirasi ini, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti di situ Bapak Ibu akan dibawa ke Merdeka Mengajar. Coba saya klik saja. Ini kan kalau diklik di sininya tidak bisa, kita harus kliknya di Merdeka Belajar. Jadi nanti halamannya akan berpindah ke platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini akan di platform Merdeka Mengajar ini otomatis Bapak Ibu begitu klik di sini, Bapak Ibu langsung masuk ke platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ada kebetulan yang muncul di tempat saya ada 3 inspirasi. Ada yang menggunakan konten pengembangan diri terkait literasi, ada informasi proses pembelajaran pada murid, jadi ini adalah bentuknya video nanti ya, atau praktek baik. Kemudian ada referensi kebijakan terkait literasi. Ini Bapak Ibu bisa pelajari langsung di sini boleh, atau bisa juga melalui platform Merdeka Mengajar. Saya kembali lagi ke rapor pendidikan. Jadi ada program membenahi ini ada berbagai macam Bapak Ibu ya. Mulai dari membenahi kompetensi membaca teks informasi. Tadi sudah di atas sudah muncul ya. Kemudian kompetensi membaca teks sastra, juga nanti inspirasinya ada di PMN. Kemudian tadi muncul lagi refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Kalau saya klik buka detail, maka membenahinya juga ada, dan tetap arahnya nanti ke Merdeka Belajar. Dan seterusnya pembimbingan instruksional juga sama. Dan terakhir kualitas pembelajaran juga nanti akan muncul inspirasi di platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu untuk melakukan agar nanti terdata di dashboard kami, Bapak Ibu telah melakukan eksplorasi. Saya kembali ke ringkasan Bapak Ibu ya. Kalau kembali ke ringkasan bisa bisa klik di ringkasan di sini atau bisa kembali ke sini yang sebelah kiri atau yang di atas. Agar nanti Bapak Ibu telah dianggap melaksanakan eksplorasi di rapor pendidikan, maka ke-6 indikator prioritas ini sudah Bapak Ibu buka. Sudah Bapak Ibu buka dan pelajari akar masalahnya. Jadi tadi kan literasi, kemudian kita buka lagi numerasi. Karena kalau 6 indikator prioritas itu pasti sama setiap satuan pendidikan. Pasti nanti ada literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, iklim kebenekaan, dan kualitas pembelajaran. Itu pasti sama munculnya di rapor pendidikan. Tetapi isinya bisa berbeda. Ini untuk yang numerasi juga kurang lebih tampilannya sama dengan yang di literasi. Bapak Ibu diminta untuk membuka akar-akar masalah yang menjadi akar masalah untuk kurangnya kemampuan numerasi.
Di dalamnya sudah ada akar masalahnya, kemudian bagaimana cara untuk membenahinya dan memperbaikinya. Dimana untuk kemampuan numerasi perlu dibenahi adalah komputasi pada domain aljabar. Ini milik saya, belum tentu sama dengan tampilan dari Bapak Ibu. Kemudian juga potensi pada domain data dan ketidakpastian, ini adalah subindikatornya Bapak Ibu. Kemudian juga muncul karena memang numerasi itu adalah bagian dari literasi Bapak Ibu, sehingga muncul juga yang literasinya di sini. Karena memang numerasi dan literasi itu saling berkaitan. Selain itu juga hampir mirip dengan literasi, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru itu kurang, dan juga kemampuan instruksional. Karena memang antara literasi dan numerasi itu saling berkaitan. Nah, setelah Bapak Ibu membuka akar masalah untuk numerasi, Bapak Ibu harus, karena diminta mengeksplorasi, itu berarti tidak hanya sampai ke numerasi, tapi juga sampai ke, kita kembali ke ringkasan, sampai ke nanti kualitas pembelajaran. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu atau ada yang tertinggal? Saya stop share dulu. Bisa diikuti Bapak Ibu? Tidak ada yang... Oh, Bisa Pak, bisa. Bisa, saya. bisa Pak. Iya. Saya. Kalau begitu saya nanya tidak bisa. Ada yang tidak bisa? Sangat bisa Pak, sangat bisa. Siap, bisa Pak. Bapak Ibu sekarang sudah sampai ke mana nih? Mengeksplor yang mana nih? Terserah Pak. Harapannya